Hai guys, welcome to my YouTube channel Dias Putri Desektasari yang bakal bagiin tips terkait kecantikan, sharing-sharing ilmu, pengalaman, review produk, dan apapun yang kalian request, dan pastinya nggak bikin kalian bosen di channel aku. Jadi kali ini aku bakal sharing tips gimana caranya menghemat dan sekaligus nabung bagi anak kosan yang rantau kayak aku gini. Jadi kalian pengen tahu tipsnya, dan sharing-sharing yang aku share ini pasti bermanfaat banget deh buat kalian. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke videonya. Nah, hai guys, sekarang aku bakal sharing-sharing ke kalian gimana sih caranya bisa menghemat dengan budget sekian tapi tetap bisa nabung bagi aku anak kosan yang ngerantau gitu. Jadi sebelumnya aku ceritain dulu, aku itu udah ngerantau sejak kuliah. Jadi aku kuliah kan di Jawa Tengah, di Semarang. Nah, aku asli dari Bandung gitu, jadi aku udah ngerantau sejak 4 tahun yang lalu. Sekarang aku udah kerja dan kerjaku juga ngerantau gitu. Jadi tips pertama dari aku yaitu hitung dulu fix income kalian. Semisal nih kalian dapat uang jajan sekian, aku dapat uang jajan 3 juta misal, aku dapat uang jajan 3 juta, aku dapat gaji part time 2 juta, dan aku dapat uang dari beasiswa, uang jajan dari beasiswa itu 1 juta, jadi total kan 6 juta. Nah, total dari 6 juta itu kalian harus udah sisihkan untuk kebutuhan sehari-hari kalian dengan perhitungan tuh ada tiga. Yang pertama, 3 metode perhitungan tuh 40% untuk pengeluaran sehari-hari, 40% untuk foya-foya, ya istilahnya hiburan lah ya, masa foya-foya. Duh, dia kerudungan kok foya-foya. Maaf, saya manusia tak suci guys, maafin hambamu. Jadi 40% untuk hiburan, kalau aku biasanya main pam kayak gitu-gitu, terus jajan boba kayak gitu. Dan 20%-nya itu untuk nabung. Nabung di sini nanti aku jelasin sendiri ya. Itu hitungan nomor 1. Nah, nomor 2 ini kalian bisa bikin istilahnya buat OPEX naik lagi, bukan 40 tapi jadi kalian bisa naikin untuk OPEX-nya 50%, 30% untuk foya-foya, dan 20% tetap untuk nabung. Nah, kenapa OPEX-nya ditaikin? Itu semua range OPEX itu OPEX. Jadi OPEX itu beban operasional buat kalian gitu ya. Maaf guys, bahasa aku terlalu berat. OPEX biaya sehari-hari kalian. Jadi itu tuh tergantung sama kebutuhan-kebutuhan kalian ya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kalian bisa bikin perhitungan 60% untuk biaya OPEX atau kebutuhan sehari-hari, 30% untuk nabung, dan 10% untuk foya-foya atau hiburan kalian kayak gitu. Dan aku milih yang ini sih, yang 60% OPEX, 30% nabung, 10% foya-foya. Kenapa? Aku kasih tahu alasannya. Jadi kenapa aku pilih yang 60% OPEX atau beban operasional sehari-hari, 30% untuk nabung, dan 10% untuk foya-foya, karena waktu aku kuliah, aku tuh kan aku bareng pacar gitu. Jadi aku jarang foya-foya gitu, cuma untuk makan pun aku masukin ke biaya operasional kayak gitu. Jadi 60% itu tuh aku udah list juga apa aja, kayak misalkan uang kos, uang makan, transportasi, biaya-biaya untuk pengeluaran tugas-tugas kuliah, dan lain-lain. Sedangkan untuk foya-foya sendiri sudah aku jelasin tadi. Foya-foya yang aku pakai tuh buat beli chat time. Aku paling seneng banget guys beli chat time, sumpah. Beli chat time sama main pam sama geng. Halo geng, kalian apa kabar? Kalian nggak tahu kan teman kalian sekarang jadi YouTuber. Nah, aku main pam bareng mereka. Itu menurut aku termasuk foya-foya. Terus makan makanan yang enak kayak fancy, misalkan sushi gitu, itu aku masukin di perhitungan 10%. Jadi sisanya itu 30% aku buat nabung. Nah, nabung di sini adalah kalian saving ke dompet kalian atau rekening kalian yang nggak kalian punya mobile bankingnya, dan sisain istilahnya tuh 1%, atau kalian lebih banyak lebih bagus 1% itu untuk sedekah. Jadi rutin gitu, sedekah itu wajib banget. Itu nabung juga loh guys, asal kalian tahu, sedekah itu nabung untuk di akhirat nanti. Subhanallah dia. Jadi tadi kan udah kasih tahu ya, dari 10% itu nabung aku taruh di dompet, dan 1%-nya aku
rutin aku kasih sedekah, dan sisanya mungkin aku nggak hitung yang kayak sedekah buat orang di jalanan, Gojek gitu-gitu. Aku kayak ya kalau ada sisa ya aku kasih gitu, nggak perlu harus yang 10% itu. Nah gitu guys, tips dari aku untuk gimana sih cara menghemat biaya operasional atau biaya sehari-hari kita. Yang pertama, kalian pilih kosan itu, menurut aku sih nggak usah harus bagus, tapi yang penting nyaman, bersih. Kalau aku, karena aku perempuan, jadi aku milih kos yang khusus putri, nggak berani aku milih kos campur, karena kan biasanya campur itu lebih rawan kotor gitu, bukannya rawan apa-apa ya, rawan mah aku juga takut. Nah, tips kedua gimana caranya OPEX bisa hemat atau biaya operasional kita bisa hemat, itu adalah kalau misalkan kalian emang jarang masak atau sibuk gitu ya untuk masak, usahain kalian tuh punya range makan itu sekitar berapa sampai berapa, misalkan 10.000 sampai 20.000, itu tuh udah maksimal 20.000. Jadi Senin sampai Jumat kalian makan tuh sekali makan misalkan 10 sampai 20.000, jangan lebih gitu. Tapi kalau misalkan emang Sabtu atau Minggu kalian mau foya-foya tadi, bolehlah biaya OPEX makan kalian ditambah uang foya-foya buat makan yang lebih fancy gitu guys. Nah tapi kalau misalkan kan sekarang lagi zaman pandemi gini kan, kayaknya waktu kosong dan waktu lowong tuh lebih banyak gitu ya guys. Kalian bisa itu masak-masak, gak usah sok-sokan males deh. Aku juga males sih. Nah pokoknya nama ya, nah bahasa Sunda. Nah guys, kan sekarang lagi zaman pandemi gini sih ya, menurut aku tuh kalian daripada gabut tidur nimbun lemak, kalian bisa banget masak-masak gitu. Jadi setiap minggu kalian belanja, misalkan Jumat nih pulang kerja kalian belanja ke warung atau ke supermarket. Kalau aku mah di sini nggak ada warung, atau mungkin aku aja yang kurang gaul gitu ya gengs, jadi aku beli di Yogya gitu, misalkan belanja sayur buat kebutuhan Sabtu Minggu gitu, minimal aja gitu. Kalian meminimalisir foya-foya kalian itu kayak gitu. Jadi masak yang kira-kira sayurnya itu bisa disimpan seminggu sampai 2 minggu kayak gitu, ditaruh kulkas. Tips aku yang ini, korelasiin nomor 1 tadi yang nyari kosan tuh yang penting nyaman. Kalau bisa sih ada kulkas guys, kalau kalian memang mau ngehemat gitu ya. Kalau memang dari awal udah ada mindset ngehemat biar cepet kaya 2025 kita bisa punya mobil, rumah dan lain-lain, amin ya Allah rabbal alamin, itu bisa kalian cari kos yang murah walaupun WC luar gitu misalkan. Yang penting ada kulkas sama kompor gitu. Nah selanjutnya untuk transportasi, biar hemat di biaya operasionalnya ya jelas gitu ya, tanpa kalian pikir pun maksudnya tanpa kalian pikir matang-matang pun kalian pasti dalam naluri kehematan kita ini, kita pasti bakal mikir kayak aku bisa nebeng sama teman, atau aku bisa jalan ke kampus ataupun kantor kerja kalian. Nah kalau misalkan nebeng ya kalian harus ada feedbacknya juga dong ke temen gitu kan. Misalkan oke, aku nebeng bensin bagi 2, aku 30% kamu 70%, enak banget ya kayak gitu misalkan gitu kan, karena kos kalian kan udah deket dari kampus kan pasti kayak gitu. Nah kalau memang tips dari aku sih yang nomor 2 sih lebih enak, jalan dari kos ke kampus ataupun ke kantor, itu tuh bikin body kalian tuh bagus banget guys, sumpah, jadinya sehat juga gitu. Pokoknya kalian tuh harus work life balance gitulah guys, kayak aku banget. Oke. Mungkin tips hemat aku cukup sekian, jadi aku cuma ngejelasin gimana caranya perhitungan hematnya aku ini. Jadi misalkan tadi ku konklusiin ya, aku dapat pendapatan 6 juta total, ku kaliin 60% buat biaya sehari-hari jadi 3,6, sekitar 3,6. Terus untuk nabung 30% sekitar 2 juta aku nabung, dan sisanya itu aku buat foya-foya gitu, jadi dana tak terduga untuk anak kosan gitu ya, khususnya anak kuliahan. Tapi kalau misalkan kalian kerja kayak aku, tips nabung aku itu berbeda dari yang ini gitu. Jadi istilahnya mungkin OPEX atau biaya operasional bisa nih disamain sama hemat aku yang barusan. Tapi untuk pembagian nabung dan dana lain-lain itu beda lagi gitu, karena kita tuh semakin kompleks kebutuhannya. Jadi nanti aku bakal bikin video tersendiri buat gimana sih caranya saving buat anak kerja kantoran dan apa aja yang perlu kita persiapkan gitu untuk masa depan. Oke? Cukup sekian video aku kali ini, semoga video aku bermanfaat buat kalian yang mau request, Kak tips nabung yang lucu dong, atau Kak tips nabung yang bikin aku selalu semangat anak kosan kuliahan.
kuliah online, bangun tidur, GoFood gitu, boleh banget komen di bawah. Aku tidak akan pernah bertumbuh kalau nggak ada kalian guys, oke? Terima kasih udah nonton video aku kali ini. Sampai jumpa, bye bye. Makasih.